Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, mabadu. Di sini saya Widan Koladun selaku P3H yang berkoordinasi dengan diutus oleh LPPHEWI untuk melaksanakan audiensi ke Urais Kemenak terkait dengan sertifikasi halal pelaku usaha di desa wisata. Jadi maksud audiensi ini itu untuk melakukan koordinasi kerja ya, terkait program sertifikasi halal bagi pelaku usaha dan fasilitas tempat ibadah bagi wisatawan muslim di destinasi wisata khususnya di desa wisata yang ada di kota atau kabupaten. Nah, ini tujuan audiensi kami ini untuk meningkatkan Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI dengan melakukan pendampingan sertifikasi halal self declare secara gratis dengan fasilitas dari BJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan pendataan fasilitas tempat ibadah bagi wisata muslim di desa wisata. Jadi pasti di setiap desa wisata itu memiliki apa namanya pelaku usaha yang dimana di situ menjual produk makanan dan minuman. Nah, ini di sini kami bertujuan untuk membantu juga ke desa wisata tersebut untuk meningkatkan Indonesia Muslim Travel Indonesia dengan memberikan sertifikat halal gratis bagi semua pelaku usaha yang ada di dalamnya. Nah, untuk target sertifikasi halal sendiri itu di desa wisata itu 100% pelaku usaha yang produk dan jasanya terkait dengan barang konsumsi dan barang gunaan dapat tersertifikasi halal untuk mempersiapkan wajib halal Oktober 2026 dan tersedianya fasilitas tempat ibadah bagi wisatawan muslim. Nah, ini memberikan nilai positif ya bagi setiap desa karena setiap pelaku usaha yang ada di dalamnya yang terlibat itu memiliki sertifikat halal di setiap pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman. Nah, ini untuk periode pelaksanaannya ini di bulan Desember tahun 2025 sampai bulan Maret tahun 2026. Jadi selama 5 bulan ya. Ini di mana bila seluruh pelaku usaha telah tersertifikasi pada sebelum Maret 2026 maka program dinyatakan selesai. Jadi dari EW sendiri itu kami sudah diberikan lokasi di setiap kabupaten yang memiliki desa wisata. Nah, ini untuk surat tugas penunjukan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Ini dengan hormat ini ditujukan kepada LPPH lembaga kami di LPPH Edukasi Wakaf Indonesia yang menunjuk lembaga pendamping proses halal LPPH EWI untuk melakukan proses sertifikasi di setiap desa wisata. Ini surat tulisan ataupun surat yang dilayangkan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia ke lembaga LPPH EWI. Nah, ini ada beberapa data juga yang dilampirkan dari masing-masing setiap kabupaten. Itu nanti ada datanya desa-desa mana aja yang sudah yang menjadi data desa wisata. Nah, terus mengapa pelaksana sertifikasi halal desa wisata adalah LPPH Edukasi Wakaf Indonesia. Nah, ini kenapa? Karena memang ya, dari LPPH Edukasi Wakaf Indonesia atau EWI ini merupakan LPPH terbaik di tahun 2025. Nah, karena yang kami rasakan juga sebagai P3H ini cakupannya lebih besar dan mempunyai program tersendiri. Jadi memudahkan bagi kita juga untuk melaksanakan proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro khususnya gitu sebagai bagian dari LPPH EWI dan komunitasnya yang terbesar dilihat juga dari sertifikat halal yang diperoleh ataupun yang dikeluarkan ini LPPH EWI yang paling banyak mengeluarkan sertifikasi halal bagi usaha pelaku usaha mikro dan kecil. Kemudian LPPH EWI dipilih untuk melakukan sertifikasi halal di 5 provinsi. Ada di 20 desa wisata, kemudian 438 pengajuan sehati, dan sudah 418 sertifikat halal terbit. Nah, ini yang sudah berjalan di desa wisata sebagai prototip pelaksanaan nanti di bulan Desember sampai bulan Maret. Ini sudah dilakukan di 20 desa wisata. Selanjutnya dari Kementerian
pariwisata itu menambah alokasi sebanyak 1.500 desa. Nah, kemudian ini yang contoh yang sudah yang sudah dilakukan itu dari masing-masing P3HEWI ya. Ini ada dari Mataram dengan jumlah sertifikat 140 sertifikat halal. Kemudian juga ada Pak Aswin itu di Delhi, Serang itu sebanyak 53 sertifikat halal. Dan untuk yang Ibu Sumiati di Tanjung Riau itu jumlah SA yang terbit sampai ke 20 sertifikat halal. Nah, kemudian tahapan pelaksanaan sertifikasi halal ini di desa wisata yang pertama itu penunjukan tim pendamping halal desa wisata dengan surat keputusan LPPH EWI. Jadi kami diberikan SK dari EWI untuk ditunjuk sebagai pelaksana pendamping halal di desa wisata. Nah, setelah EPPH surat keputusannya udah terbit, kemudian kami berkoordinasi dan melakukan audiensi dengan seksi urusan agama Islam Kementerian Agama di kabupaten kota. Kemudian yang kedua sosialisasi ke holistik pelaku usaha di desa wisata. Kemudian monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi halal di desa wisata. Jadi selain ke Kemenag, kami juga melakukan audiensi ke dinas pariwisata setempat. Kemudian juga kita melakukan audiensi ke dinas eh, koperasi dan UMKM. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita berkunjung ke lokasi ataupun melaksanakan proses sertifikasi halal sudah dari dinas-dinas tempat yang berkaitan, khususnya yang berkaitan dengan pelaku usaha dan sertifikasi halal sudah ada audiensi ataupun ada pemberitahuan. Jadi kita dalam melaksanakan proses sertifikasi halal tersebut pun tidak terjadi crash ataupun beradu kepentingan dari masing-masing dinas terkait. Nah, ini contoh surat tugas sertifikasi halal yang sudah terbit. Ini sertifikat desa untuk khususnya wilayah Tasik itu ada 3 orang, ada Pak Robi, Pak Erwan, dan saya sendiri, Pak Wirdan. Nah, nanti bila ada desa atau destinasi wisata lainnya di kabupaten kota yang perlu dalam festival akan dilakukan gratis juga oleh pendamping PPH EWI. Nah, jadi memang selain dari desa wisata tersebut, sekelilingnya ataupun daerahnya ataupun yang punya keluarga ataupun segala, segala tetangga, kerabat, saudara yang mempunyai pelaku usaha yang pengen disertifikasi itu bisa juga dilakukan oleh pegawai yang datang ke lokasi desa wisata. Ini akan berkembang juga setidaknya itu meningkatkan apa namanya meningkatkan sertifikat sertifikasi halal atau edukasi dan penambahan sertifikat halal bagi pelaku UMK di sekitarnya. Nah, ini sertifikasi halal bagi pelaku usaha di desa wisata ini mewujudkan destinasi wisata ramah muslim dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta pendapatan daerah. Nah, jadi dengan adanya sertifikasi halal di setiap desa itu otomatis dapat meningkatkan kepercayaan bagi pengunjung wisatawan ke daerah tersebut karena para pelaku usaha ataupun penjual makanan dan minuman yang ada di situ itu sudah menerapkan ataupun sudah mendapatkan sertifikasi halal. Jadi dampaknya positif bagi pelaku usaha. Nah, mungkin sekian audiensi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.